Ya karena ini ada hubungannya gitu ya. Kalau Anda memiliki pengetahuan yang bagus dalam memahami, dalam membuat korespondensi dalam bahasa Indonesia, insya dalam bahasa Inggris tidak ada masalah. Karena sebetulnya ya tinggal mencocokkan stylenya saja, terus kemudian lainnya mengikuti. Tapi setidaknya dalam perspektif bahasa ibu kalian, kalian memiliki pemahaman yang baik kayak gitu. Saya nggak tahu kalian sudah pernah diajari atau belum gitu di kampus, saya nggak tahu dalam atau belum. Mungkin dalam mata kuliah bahasa Indonesia mungkin, tapi kalau misalnya belum ya ini adalah saat yang tepat ya. Oke, baik, kita akan memulai saya berharap nanti nggak akan terlalu lama, itu cepat aja. Uh, karena saya juga apa istilahnya, um, ini tidak lagi dalam kondisi yang nyaman sebetulnya ya untuk zooming, tapi saya usahakan karena untuk kalian sih. Oke, lanjut. um, Teman-teman sekalian, jadi gini, uh, seringkali kita ketika kita membuat surat, terutama surat lamaran pekerjaan ini, atau surat atau surat, itu kadang kita cenderung untuk, orang Jawa istilahnya itu gebiah, menyamakan bahwa semua surat itu bisa ditulis dengan semua format. Pada kenyataannya tidak. Ya, ada hal yang harus diperhatikan ketika menulis surat, apalagi jika sifat surat itu adalah resmi. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris pun juga sama. Anda harus paham, karena yang seperti yang sudah kita bahas kemarin, misalnya terkait dengan layout dari surat, uh, ada beberapa patokan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Uh, karena itu menunjukkan bahwa kita memang memiliki pengetahuan yang baik uh, terhadap surat menyuratnya, terhadap korespondensi. Nah, mari kita mulai dengan yang bahasa Indonesia. Um, yang pertama adalah, ini adalah hal yang perlu dihindari. Kita mulai dulu dari yang, dan BTW, contoh ini saya ambil dari sebuah website yang memberikan judul gitu ya, 13 contoh surat lamaran kerjaan yang baik untuk dijadikan referensi gitu ya, judulnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah kemudian dilihat ya ternyata ada banyak banyak hal yang sebetulnya perlu untuk dikritisi. Saya ingin tanya deh, ketika kalian melihat surat ini gitu ya, kira-kira menurut kalian hal apa yang kurang tepat? Silahkan tuliskan di kolom komentar, di kolom komentar, di chat box ya, di komentar. Kira-kira apa nih yang salah, atau apa nih yang kurang dari surat ini? Coba dilihat. Silakan ditulis langsung aja. Ayo, apa kira-kira yang nggak seharusnya ada di situ, atau mungkin ada yang ya sudah oke. Terima kasih untuk yang beberapa yang sudah menjawab.
Beberapa itu ternyata cuma dua toh. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Yang pertama, posisinya dituju belum dilampirkan. Oke. Terus harus diawali dengan kata pembuka. Oke. Menambahi perihal. Ya, tidak ada. Oke. Kepada yang terhormat. Itu di atasnya itu kayaknya ada deh. Kepada yang terhormat. Oh, oh, double penulisan ya. Oke, sorry. Ya benar, double penulisan. Oke. Ya, menjelaskan pengalaman saya. Oke, boleh. Baik. Um, Oke, baik. Mari kita lihat lagi. Kalau kita lihat dari surat ini, kita akan uh, pakai pointer. Uh, kita akan melihat bahwa um, di dalam surat ini mungkin kita lihat yang paling menyolok dulu. Surat ini menggunakan apa ya istilahnya template yang seperti ini, yang bertanda di bawah ini kan, saya, nama lengkap dan seterusnya kan, ini kan uh, tempat tanggal lahir. Artinya apa? Setelah salam pembuka dengan hormat, koma, yang bertanda tangan di bawah ini, artinya surat menitikberatkan pada yang bertanda tangan, artinya aspek legal formal. Nah, yang harus kalian pahami adalah surat yang biasanya diawali dengan kata seperti itu bukan surat yang cocok atau bukan kalimat yang cocok di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, karena kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang seharusnya itu ada di dokumen-dokumen yang berkaitan dengan memiliki sifat legal formal, kekuatan hukum dan seterusnya. Jadi biasanya dipakai di surat perjanjian, surat pernyataan, atau surat keterangan, nah seperti itu. Ya, oleh karena itu tentu saja hal seperti ini tidak bisa diterima. Ya, jadi jangan pernah menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan seperti ini. Itu keliru kan itu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian lihat di bawah sini, ada kata bersama ini saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk mengisi posisi sesuai pertimbangan Bapak Ibu. Di satu sisi kalimat ini itu kan dua kalimat itu kan sebenarnya dua kalimat, kalimat majemuk yang kemudian digabung jadi satu. Kalau kita perhatikan secara setelah, kalimat ini jelas bukan kalimat yang efektif dan jelas bukan kalimat yang benar gitu. Secara gramatikal juga, secara gramatika bahasa Indonesia juga tidak benar, numpuk nggak karu-karuan. Nah, yang selanjutnya ada di awal kalimat itu dibuka dengan kata bersama ini saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan. Artinya kalau kalimatnya itu adalah bersama ini, berarti artinya kan bersama dengan surat ini, artinya ada sesuatu yang lain kan gitu. Artinya apa ya ngomongnya, bersama ini kan berarti kan bersama-sama dengan surat ini kan. Padahal sebetulnya yang dimaksudkan adalah melalui surat ini kan gitu. Melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaannya. Maka frasa yang benar bukan bersama ini, tetapi dengan ini kan gitu. Harusnya itu kan seperti itu. Nah, itu konteks apa ya, kata bahasa Indonesia saja sebetulnya. Tapi itu penting gitu karena menunjukkan bahwa siapapun yang menulis surat ini tidak memiliki kemampuan intelektual berbahasa yang bagus gitu ya. Jadi ternyata degree saja tidak cukup, atau apa ya,
apa gelar saja tidak cukup untuk mengukur tingkat keterampilan dan pengetahuan seseorang, kualitas seseorang, itu juga kemampuan bahasanya. Nah, dari satu contoh ini saja, yang konon katanya merupakan surat lamaran yang baik untuk dijadikan referensi, kita menemukan banyak hal yang bisa kita kritik. Gitu ya. Nah, ini sama kurang lebih. Ya. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, kalau yang lainnya sama ya, berarti ini jelas. Pada bagian ini misalnya di awal ada tulisan berdasarkan informasi dari media cetak terdapat perihal lowongan pekerjaan. Uh, Ketika kalian misalnya mendapatkan iklan atau mendapat informasi dari kan kalau nggak sebutkan iklannya, tapi yang jelas dari mana. Kalau dari koran ya koran apa, terbitan tanggal berapa, sebutkan. Kalau misalnya dari iklan dari Jobstreet ya sebutkan dari Jobstreet. Tapi kalau itu di Jobstreet kan kalian kan menggunakan sistem pengalaman, jadi nggak pakai surat. Uh, Terus apa lagi ya? Ah, kalau kalian mendapatkan informasi misalnya dari orang dalam sebutnya, terutama jika orang dalam itu adalah orang dalam yang memang memilih posisi seperti karena itu adalah referensi atau dan juga memberi rekomendasi. Ya harus kalian pahamnya adalah begitu. Dunia ini memang kadang mungkin wah kok nggak fair dan lain sebagainya. Tapi faktanya adalah memiliki orang dalam itu juga bukan bermakna dan adalah sesuatu yang memang kalau bisa harus berusaha. Artinya apa? Bukan berarti kemudian, wah ini kan nepotisme adalah sulit. Ya, mungkin sekilas sih ya, tetapi begini. Semua orang kan sebetulnya memiliki chance yang sama untuk membuat networking. Tinggal orang itu mau, mampu, dan bersedia atau tidak. Nah, ketika nanti kalian lulus dari kuliah, networking kalian itu akan sangat menentukan. Jadi jangan kemudian anti-mati terhadap wah itu kan dimasukkan sama si orang sama si dan pada akhirnya memang nanti ya itu persaingan. Sekarang kalau saat ada dua orang sama-sama baik, yang akan diterima pastinya yang akan memiliki networking karena pemberi pekerjaan itu pasti akan lebih percaya kepada orang yang mungkin sudah dikenalnya. Nah ya, jadi ketika kalian misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti magang, terus kemudian kegiatan-kegiatan MBKM, itu adalah kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa membuka kalian untuk membuat networking. Karena kalau di UNER itu ya, saya kasih tahu misalnya Bapak Ibu dosen kalian misalnya ya konferensi keluar gitu ya, konferensi keluar terus mungkin bisa ditugaskan nantinya. Mereka akan ditugasi oleh universitas untuk membuat networking dengan para ilmuwan dari luar negeri. Kenapa? Ya karena agar kita membuka peluang macam-macam. Dan yang akan mendapatkan ini tidak cuma tapi juga Pak kalian sebagai mahasiswa. Karena kadang dari networkingnya dosen tertentu, terus kemudian ada mungkin lowongan entah itu apapun, mencari, nah kalian kemudian yang akan direkomendasikan oleh dosen. Jadi seperti itu ya. Jadi konsepnya itu kayak gitu teman-teman semua. Jadi mulai sekarang mindsetnya harus lebih progresif ya, jangan terlalu konvensional. Kalau kalian hanya mengandalkan pokoknya yang penting aku kuliah mulai IPK aku apik pokoknya aku perlu putar urung karuan. Kalau kalian sering mendengar orang-orang yang ngomong mencari pekerjaan itu sekarang susah bla 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 bla, memang terutama bagi mereka yang tidak mau membangun relasi dari ketika awal mereka kuliah. Kalau setiap orang itu mau dan rajin untuk membangun relasi, untuk membangun ini mengeksplor dunia luar dengan penuh apa istilahnya antusias kayak gitu ya.
saya yakin apapun itu pasti ini kok, dan faktanya ini dalam dalam experience saya melihat banyak anak-anak yang tidak mungkin tidak terlalu brilian di kuliahnya, tetapi mendapatkan pekerjaan yang baik karena memiliki networking yang baik. Nah itu ya, itu yang perlu kalian apa istilahnya perlu kalian mungkin perlu kalian pahami, dan juga mungkin ini masih ada waktu bagi kalian untuk kemudian membangun relasi. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kamu tidak sekarang, ketika nanti kalian lulus kuliah itu circle kalian akan semakin kecil. Sedangkan ketika kalian masih kuliah ini, wah ini circle kalian bisa bisa kalian perlebar semau kalian. Apalagi nanti misalnya kan kita bentar lagi mau mau jadi tuan rumah BIMNAS ya. Nah, coba itu misalnya jadi LO-nya kan gitu kan, saling berkenalan dengan teman-teman, dan jangan hanya dengan mahasiswanya tapi juga berkenalan dengan dosen-dosennya kan gitu, pasang. Ada salah satu mahasiswa yang saya juga pernah membimbing PKM-nya itu, dia bahkan kemudian mendapatkan akses data penelitian dari Badan Riset Nasional gitu ya, BRIN gitu ya, karena dia sebentar ya. Oke, sorry tadi saya diajak ngobrol teman saya. Oke, ya, sorry ya, tiba-tiba tadi. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Buah lali sampai di. Ya intinya begitu teman-teman ya. Jadi ini dengan menggunakan apa networking yang kita miliki, insya Allah biasanya peluang itu akan terbuka, dan siapapun bisa bisa berpeluang untuk membuat networking ya. Itu. Oke, kita lanjut Kak. Nah, ini oh ya, bentar. Tadi ada yang mengatakan uh, ada apa suratnya tidak lengkap karena tujuannya kemana, apa posisinya apa tidak disebutkan. Ya, itu benar. Ketika kalian menerima surat atau mau membuat surat lamaran pekerjaan, maka pastikan posisinya jelas. Tapi kadang begini teman-teman, ada kita menyebutnya sebagai unsolicited letter ya, cover letter. Unsolicited cover letter itu adalah surat lamaran pekerjaan yang kita kirimkan kepada perusahaan, walaupun perusahaan itu tidak secara terbuka melakukan rekrutmen. Jadi kita gambling aja. Itu juga nggak apa-apa dilakukan, namanya orang usaha. Tetapi memang ada kemungkinan ya surat itu kemudian dimasukkan ke tempat sama atau ditumpuk gitu ya. Sama ini itu mungkin sekali. Tapi ya sekali lagi namanya kan orang-orang usaha. Jadi mengirimkan surat itu dikirimkan kepada perusahaan tertentu, dan kita nggak tahu di situ buka lowongan atau tidak, lowongannya yang ada itu apa misalnya. Sehingga kalimatnya ya kurang lebih redaksinya adalah ya, saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, untuk posisi uh, yang sesuai dengan kualifikasi saya, misalnya kayak gitu. Seandainya ada ya, itu bisa kita kita lakukan seperti itu ya. Beberapa ada yang bisa, tapi ya banyak yang
ya enggak gitu ya. Karena kan memang membaca tidak semua surat lamaran pekerjaan yang masuk itu pasti dibaca, atau tidak semua surat yang masuk itu pasti dibaca oleh penerima surat, apalagi kalau itu jelas-jelas eh, apa surat lamaran pekerjaan di saat perusahaan tersebut tidak membuka rekrutmen. Oke, oke itu. Nah, apa lagi ya? Saya kira itu sih untuk surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, terus kemudian apa? Kan gitu ya. Lebih kurang seperti ini sih. Kok ini adalah format ininya saja, format format umumnya. Pastikan di paragraf pertama ketika kalian menulis lamaran pekerjaan ini, terutama yang berbahasa Inggris ya, yang berbahasa Inggris ya, ini yang saya contohkan ini. Uh, um, yang pertama itu pastikan kalian menulis itu tujuannya apa, menulis langsung to the point. Jadi contohnya misalnya gini, I'm writing to you in order to apply for position as advertised in bla bla bla, misalnya gitu ya. Sebagaimana sudah di apa di, 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 di apa ini, uh, media ini misalnya kayak gitu. Nah itu uh, uh, adalah mengenai tujuan menulis surat, memperkenalkan nama para secara agak lebih mendetail. Kalau di sini kan ini kan kayak itu. Terus kemudian para misalnya kualifikasi unggulan yang ingin kalian tunjukkan. Oh, saya sudah akrab dengan pekerjaan ini, pekerjaan itu, misalnya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu tuliskan harapan kalian. Misalnya kalau harapan kalian adalah ingin diwawancarai gitu ya, besar harapan saya untuk bisa diwawancarai kayak gitu. Nah, gitu ya. Itu salah satu. Saya akan mute sebentar 10 menit karena ini saya harus berpindah tempat. Jadi nanti saya akan sambung lagi. Oke, gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada, kalian bisa sambil ini, kalian bisa sambil mengerjakan yang tadi saya tugaskan. Oke, bentar ya, saya ini harus moving dulu.
Halo semuanya. Oke, semoga saja di sini sinyalnya cukup baik ya. Oke, suara saya jelas ya, Terdengar, Pak? nggak putus-putus kan ya? Jelas, Sudah. Pak. Oke, sip. Baik, baik, baik. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan sedikit. Nah, yang selanjutnya hari ini ingin saya bahas adalah terkait dengan yang ada tugas kalian. Oh ya, BTW gini. Sekali lagi gini, untuk menulis surat lamaran pekerjaan itu kalian bisa nyontoh dari mana saat menulis secara kan gitu ya di Google dan lain-lain. Tapi yang harus diingat adalah tidak semua surat itu ditulis dengan baik karena tidak semua yang menulis surat lamaran pekerjaan itu memahami tata bahasa yang baik. Oleh karena itu ya kalian harus rely on yourself, kalian harus apa istilahnya memastikan bahwa kalian melakukan eh, apa ya proofread yang istilahnya gitu. Ini gambar saya anu ya apa agak putus-putus ya. Tapi suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Oke, baiklah. Baik, baik. Baik, nah sekarang kita akan bahas tentang CV. Pada dasarnya, eh, ketika kalian menuliskan atau mengirim lamaran pekerjaan, kalian akan berusaha apa kan tujuannya kan adalah untuk mempersuasi orang, artinya meyakinkan orang bahwa kalian ini memiliki segala hal yang di apa istilahnya segala hal yang diperlukan kan gitu kan. Uh, oleh karena itu kalian diminta untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Nah, oleh karena itulah kalian harus membuat apa yang disebut sebagai kurikulum kan gitu. Ya kalian tahu semua lah itu konsepnya pada dasarnya. Tapi masalahnya begini saja, sekarang ini kalau kita ngomong kurikulum itu yang benar kayak gimana? Eh, apalagi kalau kalian lihat di TikTok itu kan banyak yang ngasih tahu kurikulum kita itu oh gini harus gini, oh ini yang paling bagus nih, ini yang kreatif, ini yang dan seterusnya gitu ya. Um, Problemnya adalah tidak semua model kurikulum itu cocok untuk segala macam apa jenis pekerjaan yang ingin uh, dilamar. Kalian harus paham bahwa culture sebuah perusahaan itu kadang berbeda dan akan apa ya sangat uh, akan sangat melihat gitu ya bagaimana seseorang mempresentasikan dirinya. Bagi perusahaan-perusahaan yang um, dia itu mungkin bergerak di bidang startup, uh, ekonomi kreatif misalnya kayak gitu, tentunya semakin kelihatan keren CV kalian akan semakin bagus, gitu ya. Tapi kalau seandainya kalian bergerak di bidang yang lain, misalnya, uh, contohnya adalah gini, kalian ini contoh aja. Misalnya kalian ingin melamar sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan. Kalau kalian itu kreatif, gitu ya, itu malah nggak akan diterima. Kenapa? Karena seharusnya akuntan itu nggak boleh kreatif. Akuntan itu haruslah mencatat sesuatu sesuai dengan apa adanya. Orang akuntan like, terlalu kreatif itu berarti artinya dia tahu semakin tahu caranya untuk ngakali duit, ngakali angka. Nah itu problem. Itu contohnya kayak gitu. Atau ketika kalian misalnya ngamar dari PNS,
ketika pemberkasan kalian akan diminta untuk membuat lamaran pekerjaan dan itu harus ditulis tangan gitu ya. Itu untuk sampai sekarang ini kayaknya syaratnya masih sama, masih seperti itu. Maka ya CV model yang warna-warni itu ya nggak berguna gitu. Itu ya, uh, harus dipahami. Nah, mari kita bahas sekarang gini, ada dua konsep. Sebenarnya kurikulum vitae, satunya resume. Sebenarnya dua hal ini adalah hal yang um, serupa gitu ya, tapi detailnya itu nggak sama, serupa tapi tak sama. Uh, Kenapa serupa ya karena um, fungsinya sama untuk memberikan informasi, tetapi detailnya itu berbeda, sebab uh, biasanya penggunaannya itu di tempat yang uh, apa uh, di tempat yang berbeda. Sebentar ya. Nah, baik. Uh, kita lanjutkan. Kurikulum PT biasanya digunakan di negara-negara Eropa, sedangkan resume itu di negara-negara Amerika. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih bedanya? Kita mulai dari kurikulum vitae dulu. Kalau ini sih kalian pastinya sudah tahu ya. Kita belajar kurikulum vitae atau kita mewarisi menggunakan kurikulum vitae ini kan dari bangsa Belanda. Jadi dari mereka lah kita menggunakan. Nah, kurikulum vitae itu intinya merupakan in-depth document that contains the high level of detail about your achievements and other details related to your academic program can stretch well beyond 2 pages. Nah, kurikulum vitae itu intinya ya apa berisi informasi yang tentang diri kalian, terutama tentang achievement, tentang detail-detail yang lain yang related dengan akademik dan research background misalnya. Dan karena detailnya itu diminta ditulis semua itu, maka sebuah kurikulum vitae itu bisa sampai ya lebih dari 2 halaman. Saya pernah megang kurikulum vitae itu bahkan sampai 7 halaman. Data pribadinya mungkin cuma 1 halaman, 6 halaman lain itu isinya adalah publikasi. Wah itu ditulis penelitian dan publikasi itu ditulis. Nah, itu ya. Nah itu ada yang seperti itu. Uh, ada itu seorang dosen, salah satu dosen di UNER, dosen baru, yang dia bahkan dalam 1,5 tahun dia bisa menerbitkan 20 karya ilmiah internasional, gitu ya. Dan menariknya orang ini adalah dari rumpun humaniora. Kalau sains itu biasanya itu wajar kan itu ya, jurnal yang bisa dituju banyak. Tapi kalau humaniora itu jurnal yang bisa dituju nggak terlalu banyak. Dan membuat satu tema itu setengah mati kan gitu. Nah, tapi ini bisa. Nah itu, kalau orang-orang kayak ini itu bisa itu dimasukkan semua. Terus kemudian curriculum vitae itu provide summary of your experiences, um, cover your education as well as any other accomplishment like publication, awards, honors, etc. Kalian kalau misalnya saya pernah jadi panitia apa lah itu di situ, itu adalah tempat kalian untuk flexing itu di situ. Nah, kurikulum vitae itu biasanya dibuat secara chronological. Jadi urut tahunnya, nggak ngejlong-ngejlong, gitu ya. Nah, bentuknya statik, gitu ya. Jadi karena isinya adalah tentang informasi umum, gitu ya, umum tentang kalian, maka ya satu kurikulum vitae itu bisa dipakai untuk melamar berbagai macam pekerjaan, gitu ya. Nah, ini yang penting. Kurikulum vitae itu include extensive information on your academic background, including teaching experience, degree, research work, publication, dan seterusnya. Nah, kalian kalau kalau membuat kurikulum vitae
Itu yang mestinya di titik beratkan. Nah, ada juga kurikulum vitae summary. Kurikulum vitae summary itu adalah bentuk pendek dari kurikulum vitae. Ya, biasanya maksimal 2 halaman itu cukup. Um, Isinya ya summary gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya punya publikasi 60 dalam 5 tahun terakhir, nah, kurikulum vitae summary itu hanya menuliskan misalnya yang 1 tahun terakhir berapa, itu saja. Itu. Nah, apa saja yang harus ada atau sebaiknya ada di sebuah kurikulum vitae itu bisa kalian lihat sendiri. Nama, kontak, education, skills, experience, research, teaching, experience, publication. Kok di situ nggak ada ya, misalnya tulisan tentang religion kayak gitu, nggak ada gitu ya. Ya karena sebetulnya memang tidak perlu ada, karena kan pekerjaan itu eh, seharusnya dilihat dari kapasitas. Ya kecuali kalau melamar pekerjaan sebagai marbot masjid, ya itu memang harus muslim. Karena kan lega muslim ya apa kalau dikongkon adan utawa ganteng imam gitu. Tapi kalau kita membicarakan pekerjaan yang lebih umum, gitu ya, pekerjaan yang lebih umum ya uh, memang seharusnya dilihat dari uh, latar belakang kemampuannya. Tapi ya sekali lagi gini, mau dicantumkan atau tidak, ini kita akan kembali lagi kita berada pada konteks budaya apa. Nah, di Indonesia itu merupakan sesuatu yang perlu untuk disampaikan, sama halnya, dianggap penting, sama halnya dengan status pernikahan. Padahal itu adalah, status pernikahan itu adalah hal paling tidak penting dan hal paling privasi bagi apa, terutama mereka-mereka orang-orang, terutama orang-orang Barat lah ya, kan gitu ya. Itu adalah privacy, sehingga tidak perlu ditampilkan kan. Tapi kalau di kita itu perlu. Kenapa? Karena ternyata ada hubungannya nanti dengan jumlah tanggungan BPJS dan lain sebagainya. Nah, itu kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kita kan negara-negara semi sosialis. Ya gitu ya. Jadi hal kayak itu juga uh, ini juga di apa istilahnya diperhitungkan. Nah, ini adalah bentuk dari contoh dari kurikulum vitae. Bisa dilihat betapa ini ada urut-urutannya, ya. Uh, Terus kemudian fokusnya adalah kepada professional experience. Gitu. Nah, terus lihat ini education. Kalau kita education itu biasanya akan ditulis mulai dari SD sampai sampai kuliah ditulis. Tapi kalau di luar negeri sana itu yang akan di titik beratkan adalah pada pendidikan kuliah. S1 di mana, S2 di mana. Karena itu yang berkaitan dengan skill langsung. Oke, lanjut. Nah, ini adalah template yang lain yang mungkin juga bisa dipertimbangkan gitu ya. Dan ini adalah yang lain juga. Gitu ya. Template-template seperti ini banyak, kalian bisa ngambil dari Canva, ngambil dari Microsoft Word sendiri juga punya. Dari Google, wah malah gak karuan, banyak sekali. Oke, nah sekarang kita ngomongin tentang resume. Apa bedanya resume? Kalau resume itu secara umum ya itu tadi concise, typically no longer than 1 page, nggak boleh rata-rata nggak lebih dari 1 halaman. Comes in many types, ada yang chronological, ada yang fungsional, ada yang combination format, artinya chronological dan fungsional. Purpose-nya adalah to make individual stands out from the competition. Jadi yang terpenting adalah menitik beratkan pada hal-hal unggulan apa yang Anda miliki, ya, yang berbeda dari orang lain. Kemudian isinya adalah summary of your education work history, credentials, and other accomplishment and skills. Sama, hampir sama seperti kurikulum kita, tapi ini lebih kepada apa ya, pengalaman yang relevan. Jadi tidak ditulis semua. Yang relevan dengan yang mau dilamar itu apa. Lanjut, you can add optional section including resume objectives and career summary. Nah, ini biasanya yang dilakukan di Amerika, resume objectives. Nanti kita lihat. Nah, ini contohnya. Di
sini ditulis karir objektif. Fungsinya untuk apa sih karir objektif itu? Fungsinya adalah agar siapapun yang membaca itu tahu Anda ini memiliki visi seperti apa terhadap pekerjaan yang mau Anda lamar. Oleh karena itu karir objektif itu ya akan membantu orang yang membaca itu untuk kemudian meyakinkan diri diterima apa enggak ya, diterima apa enggak diterima kan ya itulah gampang kan. Nah, terus kemudian lainnya sama, tetapi lihat itu ada related experience, gitu ya. Nah, ini semuanya itu tidak disebutkan saja, tetapi juga diterangkan, ya kan? Kedudukannya apa? Jadi apa? Ngapain sih pada waktu itu kan itu? Misalnya contohnya ini, ya kan? Perform general administrative duty to support professional staff dan seterusnya. Ya. Jadi diterangkan. Itu bedanya dengan apa kurikulum vitae. Nah, lanjut. Ini adalah contoh yang lain. Lihat betapa di awal itu dia sudah bahkan menyebutkan kualifikasi teknisnya. Dia itu siapa apa gitu ya. Dia ingin dikenal sebagai apa. Nah, dia bahkan menyebutkan dia memberikan klaim pada diri sendiri sebagai successful track record in the blood banking care environment. Nah, dia menyebutkan key skill-nya juga. Ya, gitu. Oke, nah ini bisa dicontoh. Tapi ingat kalau resume seperti ini ya cuma cukup satu halaman. Memang tujuannya adalah untuk menunjukkan kamu ini apa, siapa, kenapa aku harus mempekerjakan. Udah gitu. Nah, ini juga sama. Nah, lalu resume dengan kurikulum vitae itu apa bedanya? Ya tadi kita bisa melihat kalau kurikulum vitae itu jelasnya dia lebih detail, CV resume itu jauh lebih fokus. Use for practically any job itu kalau curriculum vitae, use for academic, scientific, and medical jobs itu kalau resume. Um, apa oh salah kebalik ya kan. Kurikulum vitae itu adalah untuk kurikulum vitae rata-rata untuk academic, scientific, and medical jobs. Ya, kenapa kok itu? Karena kan kalau kurikulum vitae kan menyebutkan semua achievementnya. Apa saja. Tadi kan publikasinya ada berapa? 70 ya sebutkan 70 agar tahu kok ini orang ini memang benar-benar berkompeten. Tapi kalau resume itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi yang panjang lebar kali tinggi itu tadi. Pokoknya intinya oh aku bisa ini, aku pernah jadi ini, sudah selesai. Nah, itulah mengapa kalian harus tahu kalian itu mau melamar pekerjaan sebagai apa dan siapa. Kapan untuk menggunakan kurikulum vitae? Kalau kalian tinggal di Eropa, New Zealand, Indonesia, nah ya, itu pakai kurikulum vitae. Nah, terus kemudian kalau kalian mau melamar kerja di Amerika Utara, nah itu kurikulum vitae. Sangat resume itu di Amerika Utara, yang non academic position. Kadang CV sama resume itu juga di beberapa negara dianggap sama, terutama di South Asian countries. CV resume the same thing as in America for job seeking. You'll often need to submit a biodata. Terutama di India misalnya gitu ya. Karena mereka ini kan negara yang merupakan dulu persemakmuran Inggris. Oke, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Baik. Nah, kalau tidak ada, wah, ini lumayan juga ya, 1 jam. Kalau tidak ada, berarti silakan kalian tentukan dengan kalian melamar pekerjaan seperti yang kemarin itu, kalian cocoknya pakai resume apa CV, kan gitu ya. Nah, kalian tulis, nanti silakan disubmit lagi, gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ini berapa orang?
Kayaknya perlu kita absen sekalian aja deh, biar aku nggak lupa. Takutnya saya kelupaan. Permisi Pak, izin bertanya. Yes. Ya, tadi kan ada diberi tugas untuk membuat CV ya Pak. Itu apakah sekalian juga dikumpulkan? Sebaiknya dikumpulkan apa enggak? Tak Soalnya kembalikan. di drive-nya sudah saya pisahkan Pak untuk job application letter sama CV. Oh ya sudah, berarti silahkan dikumpulkan di situ. Baik, mungkin dari Bapak sendiri apakah diberikan tenggat hari ini 2359? Sebaiknya hari ini saja, biar biar nggak ada tanggungan. Baik, 2359 aja Pak. Ya, silahkan. Terima kasih Pak. Ini kelas opo? Lali aku. 6A ya. Izin, izin 6. Oke, bentar. Oke, sorry tadi saya juga ketemu. Sip, sip, sip. Nah, ini. Oke,
Eh, Tolong yang saya panggil namanya, silahkan raise your hands. Kok raise your hand ya? Oh iya, iya, iya. Maksudnya pakai Zoom. Terus ngomong ya, jangan nggak ngomong. Agar bisa langsung muncul di layar saya.